Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue pengen sedikit membahas atau mengutarakan keresahan gue pribadi dan mungkin menjadi keresahan banyak orang juga atau banyak masyarakat juga di negara ini. Semakin hari melihat berita makin kesini kok kayak gimana gitu ya. Ada aja gitu yang ngebuat hati menjadi jujur kecewa iya, kesel iya, makin geram, capek bahkan sampai di titik sudah capek melihat berita atau mendengar semua yang terjadi sekarang ini. Berawal dari bencana atau musibah yang terjadi di saudara kita di Sumatera, beberapa pejabat yang muncul ke publik dengan ucapan atau kalimat-kalimat beliau yang membuat masyarakat menjadi marah. Terkesan blunder perkataan atau kalimat-kalimat beliau itu yang katanya pejabat kita, yang katanya wakil rakyat, yang katanya sudah paling kerja ataupun apa. Di luar itu, gue masih ada sedikit rasa optimisme terhadap pemerintah kita. Tapi di satu sisi lagi, selalu ada aja gitu loh, bermunculan bapak-bapak yang terhormat di atas sana, yang muncul ke publik, yang muncul di media dengan kalimat-kalimat beliau sendiri yang membuat menjadi terkesan blunder di masyarakat gitu loh. Terakhir gue baca berita hari ini, lihat berita di media sosial ataupun di YouTube, ada berita yang menyebutkan bahwa Kementerian Sosial itu mengungkapkan bahwa apabila artis, influencer, atau siapapun itu yang ingin mengadakan penggalangan donasi untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah, itu harus ada izin terlebih dahulu kepada Kementerian Sosial. Di beritanya seperti itu. Terima kasih ya. Jadi pada dasarnya siapapun boleh mengumpulkan donasi ya, siapapun, perorangan maupun lembaga. Tetapi sebaiknya kalau menurut ketentuan itu izin dulu. Ya, izinnya bisa dari kabupaten, kota, atau juga dari Kementerian Sosial. Kalau tingkat nasional, ya, ngambilnya dari berbagai provinsi, tentu izinnya harus lewat dari Kementerian Sosial. Yang paling penting nanti kalau sudah mendapatkan sumbangan itu dilaporkan. Kalau misalnya 500 juta ke bawah itu cukup audit intern. Tapi laporannya harus diserahkan ke Kementerian Sosial. Kalau di atas gua 500 juta paham, ya harus gua sangat menggunakan menghargai auditor hukum di negara Indonesia kita ini. untuk juga bisa sangat melaporkan karena itu sudah dapatnya dari mana saja. Tapi di satu sisi ada rasa yang muncul gitu loh. Kenapa gitu loh? Maksudnya ketika kita sebagai masyarakat ingin membantu sesama masyarakat lain yang sedang terkena musibah, itu kenapa harus ada aja yang dipersulit gitu sama bapak-bapak di atas sana yang mempunyai kedudukan, yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai jabatan gitu loh. Kenapa kita harus dipersulit terus-menerus? Niat kita cuma pengen bantu, niat kita cuma pengen menolong sesama saudara kita yang ada dimanapun yang sedang terkena musibah. Terutama case-nya di sini adalah kita ingin membantu saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Karena memang ya gue juga punya teman-teman yang ada di sana gitu loh. Bahkan ketika muncul pemberitaan waktu itu ada salah satu pejabat publik yang muncul di media dan membuat narasi bahwa musibah yang terjadi di Sumatera tidak semengerikan yang terjadi di sosial media yang kita lihat, katanya seperti itu. Lalu gue konfirmasikan kepada teman-teman gue yang ada di Aceh, yang ada di Medan, yang ada di daerah Sumatera,
memang terjadi seperti itu apa adanya gitu loh. Maksudnya apa yang di sosial media, yang kita lihat di sosial media, yang sudah terjadi separah itu gitu loh. Bahkan salah satu pejabat publik muncul di media tuh narasinya adalah bahwa yang kita lihat di sosial media selama ini tidak separah itu sebenarnya terjadi di fakta di lapangannya. Katanya seperti itu, kata pejabat tersebut. Tapi fakta di lapangannya, menurut teman-teman gue yang ada di sana, memang terjadi seperti itu gitu loh. Ngapain juga kita melebih-lebihkan bencana yang terjadi gitu loh. Itu kan hasil dari rekaman kamera-kamera masyarakat atau saudara-saudara kita yang ada di Sumatera yang masih selamat dan mereka menginformasikan kepada halayak ramai untuk tahu bahwa Sumatera sedang terjadi seperti ini gitu loh. Mungkin maksudnya pejabat tersebut adalah untuk membuat masyarakat yang lain menjadi tenang, tapi kan narasinya harusnya jangan bohong gitu loh. Jangan ada kata bohong mengucapkan bahwa oh tidak separah itu kok. Kan lu aja belum datang gitu pada saat itu. Jadi apa ya, gue terkadang bingung gitu sama bapak-bapak yang ada di atas sana gitu, yang jelas-jelas punya kuasa, jelas-jelas punya kekuasaan, jelas-jelas punya media atau alat untuk mencari tahu lebih dulu dibanding kita yang masyarakat. Kok narasi yang muncul selalu membuat blunder diri sendiri gitu loh. Sudah sampai di titik capek gue sebenarnya. Tapi ya hari ini terjadi lagi yang berita tentang Kemensos mengucapkan bahwa ya katanya seperti itulah, kalau artis, influencer atau siapapun ingin mengadakan penggalangan donasi untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah harus izin dulu ke Kementerian Sosial. Ada apa sebenarnya dengan pejabat-pejabat di negara kita ini? Ada apa dengan pejabat-pejabat yang ada di negara Indonesia ini? Tadinya gue selalu berpikir positif dan masih ada rasa harapan gitu kepada kalian-kalian yang menduduki posisi tersebut. Tapi kok makin kesini jadi makin menurun tingkat kepercayaan gue terhadap kalian sebagai pejabat atau pemerintahan di negara ini. Bahkan seringkali gue selalu menyampaikan ke teman-teman gue yang sudah mulai lebih keras dari gue. Selalu gue menenangkan bahwa tenang dulu, kita harus cari tahu dulu. Tapi gue ngerasain sendiri gitu loh. Sampai pada akhirnya gue di titik capek melihat semua ini gitu loh. Terkadang lebih lucu mereka-mereka ketimbang pelawak. Terkadang memang lebih komedi mereka, lebih komedi pendapat-pendapat yang dikeluarkan oleh mereka ketimbang pelawak sendiri. Lantas mau dibawa kemana sebenarnya negara Indonesia ini? Kalau memang tujuan kalian menyalonkan diri pada saat itu, berbondong-bondong, di awal-awal pencalonan kalian selalu datang ke masyarakat, kalian selalu berada di posisi masyarakat. Tapi ketika kalian terpilih, kemana kalian? Gue tidak pernah mengatakan bahwa pemerintah tidak hadir. Bukan. Pemerintah memang hadir. Tapi ada beberapa orang yang memang punya jabatan di pemerintahan. Ada aja gitu, gue pengen selalu bikin honor tapi terkesannya kayak kasar banget gitu. Tapi itulah yang terjadi gitu. Kalian selalu membuat blunder, kalian selalu membuat onar dengan kalimat atau narasi yang kalian buat ketika kalian muncul di publik, ketika kalian muncul di media. Gue masih menahan diri untuk tidak mengucap kata kasar kepada kalian. Jadi dari gue pribadi sebagai masyarakat yang memang tinggal di Indonesia, kenapa gue selalu speak up, kenapa gue selalu berbicara seperti ini? Karena kalau tidak ada yang mengontrol kalian kan,
kalian juga tidak akan introspeksi gitu. Jadi maksud gue, coba tolong pikirkan. Kalau niat kalian ini dari awal adalah tidak ada rasa nasionalis untuk negara Indonesia ini, lantas buat apa kalian mencalonkan diri? Tolong dipikirkan lagi sebelum kalian mencalonkan diri. Tanya sama diri kalian sendiri, apakah tujuan gue ini adalah tujuan yang baik? Apakah tujuan gue mencalonkan diri sebagai pejabat di negara ini adalah untuk membuat negara ini menjadi maju dan menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya? Kalau rasa itu tidak ada di dalam diri kalian, buat apa kalian mencalonkan diri? Kalau pada akhirnya kalian membuat kecewa masyarakat, mungkin gue hanya sebagian kecil dari masyarakat yang sebegitu banyaknya di negara Indonesia ini yang berani berbicara. Bahkan ada yang lebih lantang dari gue untuk berbicara, untuk speak up di media sosial ataupun dimanapun lah gitu. Tapi karena gue masih ada harapan, walaupun kecil, kepada kalian sebagai pemerintah yang katanya sebagai wakil rakyat, gue masih ada harapan walaupun kecil. Jadi tolong jangan kecewakan masyarakat yang sudah memilih kalian. Jadi tolong jangan buat masyarakat menjadi semakin bersedih, menjadi semakin kecewa, menjadi semakin turun tingkat kepercayaannya kepada kalian sebagai pemerintah. Kalau yang kalian buat baik, kalau yang kalian buat benar, masyarakat pun akan mendukung kalian kok. Jadi tanpa kalian harus menarasikan bahwa diri kalian tuh baik, tanpa harus pura-pura menjadi baik, hanya di depan kamera doang, buat apa kalau kalian berusaha berbuat baik hanya untuk di depan kamera gitu. Masyarakat tuh cuman butuh kalian kerja yang benar, kalian kerja yang jujur, kalian kerja yang baik. Kalian buktiin aja nih ke masyarakat yang memang memilih kalian. Kalau kalian kerjanya benar, masyarakat juga gak akan keluar-keluar kok. Karena ada faktor yang memang mungkin masih terjadi mispersepsi, misinformasi atau apapun dari kalian karena kalian tidak pernah menginfokan kepada kita. Dan semua dari yang terjadi gitu, ada sebab, ada akibat. Apa yang terjadi pasti sebelumnya ada yang terjadi juga. Kenapa rakyat merespon seperti ini? Kenapa gua merespon seperti ini? Kenapa para influencer yang tadinya mungkin gak pernah speak up, terus sekarang akhirnya speak up? Itu kenapa kalian harus cari tahu gitu. Introspeksi. Kita sama-sama introspeksi lah. Gak cuma pemerintah juga. Kita sebagai rakyat juga harus introspeksi. Dan kita sama-sama harus mengupgrade diri kita menjadi lebih baik lagi. Karena negara ini kalau misalnya terus-terusan hanya untuk mencari keuntungan pribadi, buat apa kalian mencalonkan diri? Jadi tolong buat seluruh orang-orang yang ada di pemerintahan sana, mari kita sama-sama introspeksi untuk apakah yang kita lakukan selama ini sudah baik. Jikalau belum maksimal, belum baik, maka kita ubah, kita menjadi lebih baik lagi. Dan untuk masyarakat yang ada di Indonesia juga, gue memohon kita sebagai masyarakat juga sama-sama harus introspeksi. Kita sebagai masyarakat juga harus sama-sama mengupgrade diri kita agar kita menjadi lebih baik lagi tiap harinya. Gue sampai nggak tahu mau bingung banget gue mau bahas apa. Gue bingung banget mau ngomong apa karena sudah terlalu penuh di sini. Membaca, melihat video-video berita yang terjadi, rasa-rasanya kepala gue muter di sana aja gitu. Karena gue mikirin mau jadi apa sih negara ini kalau terus-terusan kayak gini. Sekali lagi gue bilang, gue masih ada harapan walaupun kecil terhadap kalian. Jadi gue minta tolong kepada semua atau seluruh pihak, baik masyarakat, baik pemerintah, kita sama-sama berubah menjadi lebih baik. Kita sama-sama introspeksi, kita sama-sama mengupgrade diri. Karena tujuan gua untuk berbicara seperti ini juga lagi-lagi untuk negara kita.
menjadi negara yang lebih baik lagi, menjadi negara yang lebih maju lagi, menjadi negara yang lebih berkembang lagi, agar untuk kedepannya kita menjadi lebih baik lah, intinya gitu. Sepertinya sekian dulu dari gua hari ini. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir tadi. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Semoga kita sehat selalu. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi tiap harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.